aku Desi. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tips dan triks meyakinkan kedua orang tua bahwasanya kita siap untuk menikah. Nah, banyak sekali ya yang bertanya kepada saya, gimana sih biar orang tua itu yakin kalau kita itu sudah siap menikah? Ya, mungkin menurut orang tua zaman dahulu ya, kalau menikah itu baiknya usia 25 ke atas atau 30 tahun maksimal, itu buat perempuan. Tapi kalau buat laki-laki, biasanya orang tua pengen laki-laki itu memiliki pekerjaan tetap terlebih dahulu, jadi minimal 30 tahun lah boleh menikah. Jadi masih banyak ya orang tua yang belum membolehkan anaknya menikah di usia kurang dari 30 tahun untuk laki-laki, apalagi yang belum mendapatkan pekerjaan tetap. Nah, kalau untuk perempuan, jangan sampai menikah di lebih dari 30 tahun, begitu kata orang tua zaman dahulu. Tapi kan kita nggak tahu, Allah akan menemukan kita dengan jodoh kita itu usia berapa. Yang penting yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar dan juga berdoa, dan yang pasti adalah memantaskan diri selalu gitu. Nah, hari ini semoga tips dan trik yang saya bagikan itu berguna buat teman-teman semuanya gitu. Nah, sebelum kita meyakinkan kedua orang tua, kita harus yakin terlebih dahulu bahwasanya kita sendiri dari dalam hati kita itu yakin dan sudah siap untuk menikah. Baru kita meyakinkan kedua orang tua. Nah, kalau pengalaman saya, dulu saya ta'aruf itu karena orang tua saya tidak mengenal ta'aruf ataupun proses yang syar'i seperti itu, jadi saya maju sendiri tanpa berkomunikasi dengan orang tua. Nah, itu mungkin salah ya, jadi jangan ditiru. Nah, akhirnya karena saya memutuskan untuk ta'aruf sendiri, mencari perantara sendiri, dan saya berprinsip kalau sudah klik, sudah lanjut mau khitbah atau lamaran, baru saya bilang orang tua. Dan kondisinya, kenyataannya, sebelum saya bilang orang tua, mungkin ta'aruf yang pernah saya jalani tidak berjalan lancar seperti itu, sampai ada suatu kondisi bahwasanya saya terus mengkomunikasikan kepada orang tua saya seperti itu. Nah, tips dan trik yang bisa teman-teman lakukan di sini, yang pertama itu kita harus mencari waktu yang baik, mencari waktu yang tepat untuk mendiskusikan perkara pernikahan, perkara menentukan pasangan. Jadi kita harus komunikasikan bagaimana kriteria yang kita inginkan dan kita komunikasikan ke orang tua. Siapa tahu orang tua juga punya kriteria sendiri, jadi kita harus mencocokkan, menyesuaikan. Jangan sampai kriteria yang sudah kita rencanakan itu berbeda dengan kriteria orang tua yang sudah direncanakan gitu. Jadi nanti kalau misalnya sudah dalam tahap khitbah ataupun pertemuan antar keluarga, orang tua tidak cocok, merasa kriteria tidak sesuai, itu akan gagal kayak gitu. Jadi yang pertama, cari waktu yang tepat, misalnya pas santai atau pas jam-jam luang, pastikan kondisi orang tua dalam keadaan capek atau kita dalam kondisi capek, nanti tidak akan ketemu komunikasinya gitu. Jadi cari waktu yang paling tepat, misalnya pas nonton TV bersama, atau memang kita bilang ke orang tua kita mau ngomong serius kayak gitu. Nah, untuk yang kedua, tipsnya adalah cari sisi persamaan untuk menyatukan keinginan agar tidak terjadi perbedaan. Jangan sesekali beranggapan bahwa peran orang tua tidak penting. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kriteria yang kita inginkan itu harus disesuaikan, dicocokkan dengan kriteria orang tua. Misalnya kita pengen calon kita itu bisa mengaji, nah orang tua juga menginginkan seperti itu, jadi cocok. Kemudian mungkin kriteria yang kedua, kita tidak menuntut gaji berapapun. Untuk yang perempuan misalnya, kita tidak menuntut gaji laki-laki dengan nominal sekian, tapi ternyata orang tua kita mensyaratkan bahwa laki-laki yang akan menikahi kita itu harus memiliki gaji minimal 3 juta misalnya, karena orang tua yakin bahwasanya anak perempuannya nanti kalau misalnya sudah menikah itu akan dilepas, akan menjadi tanggung jawab suaminya. Mana mungkin orang tua rela melepas anak perempuannya yang dari lahir sampai mungkin besar seperti ini itu seenaknya kepada orang lain yang belum jelas status ataupun
pekerjaannya. Nah, otomatis orang tua nggak mau dong kalau anaknya nanti terlunta-lunta atau tidak diberi makan sama sekali mungkin gitu. Jadi ini harus dicocokkan. Kalau misalnya bisa dinegosiasi seperti bahasan yang kemarin ya, tips kalau kita siap ta'aruf nanti bisa dicek di videonya, itu kriteria yang bisa dinegosiasi, terutama mungkin masalah gaji yang tadi. Kalau misalnya bisa dinegosiasi dengan orang tua dan memang orang tua dan kita menyepakatinya, lanjut saja gitu. Kemudian tips yang ketiga adalah meyakinkan orang tua dengan sikap dewasa agar orang tua tidak khawatir dengan pilihan yang kita pilih kayak gitu. Jadi meyakinkan dengan sikap dewasa itu maksudnya kita harus punya alasan, punya dasar kenapa kita milih itu. Jangan alasannya kayak anak kecil, karena aku cinta sama dia, atau karena dia itu ganteng banget, dia itu menenangkan kalau dilihat. Nah itu meyakinkan bukan cara dewasa gitu ya. Misalnya cara dewasa itu dia bertanggung jawab, setiap pekerjaannya diselesaikan secara tepat waktu, sayang dengan keluarganya. Otomatis mungkin nanti kalau menikah dengan saya ya dia akan sayang, apalagi dia dekat dengan ibunya kayak gitu. Nah itu tips meyakinkan secara dewasa. Jadi jangan sampai kita seperti anak kecil kayak gitu ya. Nah yang keempat adalah memperkenalkan biodata calon pasangan ke orang tua. Nah ini jangan lupa juga ya. Jadi jangan tiba-tiba kalian, bagi yang ikhwan atau laki-laki, jangan tiba-tiba datang ke rumah membawa orang tua atau membawa penghulu. Jadi kenalkan dulu kalian pada calon mertua kalian. Atau bagi yang perempuan misalnya ada laki-laki yang pengen meminang atau pengen menikahi kita, kenalkan dulu, ini loh biodatanya Pak, Bu, seperti ini orangnya, besok dia mau kesini. Nah sebelum kesini kamu jelaskan semua tentang dia, detailkan, agar nanti kalau misalnya laki-laki atau calonmu itu silaturahim ke rumahmu, orang tua bisa nyambung bahasanya, jadi enak, sehingga orang tua bisa setuju dengan pilihan yang kita pilih seperti itu. Jadi harus meyakinkan orang tua tentang biodata keluarganya calon itu seperti apa, harus didetailkan gitu. Jangan sampai gerambiang gitu ya, ini ada orang nih nggak tahu nih dia keluarganya siapa, dia dari mana, kemudian nggak tahu juga, aku belum pernah ketemu Pak Bu gitu. Yang mana orang tua mau percaya kalau kita aja belum ketemu, kita nggak kenal keluarganya, apalagi asal dia dari mana. Otomatis orang tua nggak akan setuju dong seperti itu. Nah yang terakhir, yang kelima, ambil keputusan bersama. Ini yang sering kali orang-orang lakukan. Jadi kita mengambil keputusan itu atas kehendak pribadi. Nah pengalaman saya yang tadi yang saya ceritakan di awal itu ini ya, saya mengambil keputusan pribadi untuk proses ta'aruf gitu. Jadi saya sebelum orang itu fix ataupun yakin ataupun khitbah saya, melamar saya terus untuk mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan orang tua gitu. Nah itu mungkin sesuatu yang salah, sehingga pada akhirnya ada ikhwan yang mau serius datang ke rumah, orang tua nggak setuju, ya sudah gagal kayak gitu. Apalagi pengalaman saya yang pertama itu ta'aruf dengan orang yang belum meminta restu orang tua. Itu sangat-sangat disayangkan sekali kayak gitu. Jadi dia mengambil keputusan sendiri, dia tidak mendiskusikannya kepada orang tua. Dan ta'aruf yang lain juga pernah ya, saya berta'aruf dengan salah seorang ikhwan. Dia sebenarnya sudah komunikasi dengan orang tua, sudah meyakinkan bahwasanya dia siap menikah kayak gitu. Dia sudah silaturahim ke sini juga, mengenal orang tua pun tahu dia mau serius dengan itu. Tapi ternyata setelah dikomunikasikan dengan orang tua lagi, keputusan bersamanya tidak untuk lanjut gitu, karena ada suatu hal, karena pendidikan ataupun karena kesehatan itu tidak menemui kesepakatan. Ya sudah, karena orang tuanya tidak mau melanjutkan, padahal dia yang mau melanjutkan, karena bukan keputusan bersama, ya dia meminta maaf, mohon maaf bahwasanya niat seriusnya untuk saya tidak jadi, akhirnya ya sudah batal sampai di situ gitu. Jadi teman-teman, semoga 5 tips dan trik tadi bisa untuk meyakinkan kedua orang tua bahwasanya kita siap untuk menikah gitu ya. Sekian mungkin tips
hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan. Bagi yang sedang berproses, semoga dimudahkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, agar kita semangat untuk terus belajar dan saya semangat untuk membuat videonya. Dadah.